you say why you're a stranger now? Your eyes escape mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on onto a fairy tale, but the magic's gone? Halo viewers, selamat datang kembali di channel Review Hoshi dan selamat datang kembali di segmen Reread Comics, segmen baca komik ulang kita atau segmen review komik kita atau bagaimanapun kalian menyebutnya. Yang seperti biasa kita bakal review atau kita baca ulang lagi seri komik Love Revolution dengan judul Dark Moon episode 368. Mungkin yang baru klik atau yang mungkin udah mantengin bakal tanya-tanya kan kayak ini episode 367-nya mana kok tiba-tiba 368 gitu. Jadi bisa dibilang episode 367 adalah episode yang hilang karena kemarin, tepatnya minggu kemarin itu gue banyak kesibukan dan banyak acara dan ada banyak problem lah gitu yang gak bisa disebutin karena tentunya privasi. Karena ya bukannya sosokan ya, tapi emang begitu gitu. Gue juga manusia kan, bukan robot, jadi tentunya gak bisa melakukan banyak hal dengan cepat dan mudah gitu. Dan ini gue recordnya hari Selasa, besok Rabu malam 369 bakal update. Jadi mau gimana pun 368 adalah episode terbaru, which is ini adalah prioritas yang harus dikerjain terlebih dahulu gitu. Makanya mau gimana pun ya udahlah ya, gue simpulkan ya udah episode 368-nya aja langsung. Kalian sekali lagi bisa baca 367-nya di webtoon dan episode lainnya juga yang mungkin baru mau baca Love Revolution gitu kan, yang mungkin cuma nonton live action di Ikiyi-nya, yang mau coba mantengin versi komiknya. Kalian bisa langsung ke webtoon, kalian bisa lewat Chrome atau download aplikasinya. Tapi gue saranin download aplikasinya aja biar bisa lebih lebih enak aja gitu kan. Oke. By the way ya, ada satu hal yang ingin gue mau tegaskan nih. Ini untuk bukan pertama kalinya ya. Untuk setelah sekian lama akhirnya gue review Reddit komik ini dengan first impression gitu. Biasanya gue tuh udah baca sekali, setelah itu gue baca ulang baru gue record gitu kan. Tapi kalau ini benar-benar gue belum baca sama sekali episode 368 yang judulnya Dark Moon ini. Sama sekali nggak tahu ini episode yang panjang atau enggak, sama sekali nggak tahu isinya bakal kayak gimana. Jadi kalau misalkan tiba-tiba gue record durasinya panjang karena kebanyakan ngebacot, ya udah kayak pertama-tama kita bikin Reddit komik ya di channel pertama kita yang sampai 24 menitan isinya cuma muter-muter doang gitu bacotannya. Tapi ya udahlah ya, mau gimana pun gue males nulis skripnya, ya udahlah kita baca aja langsung. Dan by the way episode ini tuh ada backsoundnya, ada BGM-nya. Tapi untuk menghindari resiko terkenanya copyright dan pun gak bakal gue masukin juga seperti biasa, ya udah. Jadi langsung diawali dengan panel yang ada Minji lagi ngomong. Seperti yang kita tahu dia lagi ngomong sama Kimori kan kalau nggak salah di kantin. Terus dia ngomong begini, sepertinya sejak saat itu aku tak disukai lagi oleh mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu Wang Jarim and the Gang. Wah, sungguh. Bukannya kalian sangat akrab? Kupikir juga begitu, hehe. Tapi dipikir-pikir, mereka selalu membuatku tak nyaman. Selama ini aku menahan diri karena pernah berbuat salah. Jadi sekali lagi yang Minji memutarbalikkan fakta dan memberikan hoax yang tentunya apa tujuannya ya untuk orang-orang tuh bisa mihak sama dia. Ya intinya seperti biasa yang playing victim Minji lah ya. Sekarang dia lagi menabur-naburkan berita-berita palsu gitu. Tapi saat penilaian kinerja aku bertengkar dengan Oharam. Aku marah karena sepertinya dia tak berniat ikut kerja. Kalau kalian lupa itu tuh pas kayak lagi ya benar penilaian kerja. Karena emang di situ sih kalau nggak salah memang ada salahnya Oharam deh kalau gue lupa. Tapi walaupun itu kelihatannya hal kecil ya, tapi justru itulah yang menjadi pemicu hingga masalahnya jadi sebesar ini. Tapi semuanya malah menganggap aku yang terlalu sensitif. Sepertinya sejak saat itu kami jadi menjauh Dan nyatanya ini juga fakta di mata publik, ternyata maksudnya di mata seisi sekolah, Minji sama Wang Jarim yang bertengkar ini tuh belum terlalu terekspos gitu. Baru orang-orang terdekatnya aja yang tahu. Selebihnya tuh kayak masih pikir mereka berdua masih dekat aja. Termasuk Wori ya. Sorry. Oh, pasti sulit bagimu. Mereka masih begitu meski kau sudah minta maaf atas kesalahanmu dulu. Iya, haha. Sepertinya mereka terlanjur tak suka padaku. Sat. Terus si Wori kayak kebayang sama Jarim kan, kayak padahal tak terlihat seperti pendendam, tapi dia mengucilkan teman sampai seperti ini. Gue juga kalau di posisi Wori gitu kan kayak ya mau gimana lagi gitu. Gue percaya sama orang yang ada di depan gue lah. Tak disangka Jarim begitu. Dia pendendam rupanya. Tidak. Sekarang aku tak percaya lagi. Kalau tahu tak ada yang berpihak padaku, pasti dia pun membalikkan punggungnya. Terlebih lagi kau. Jadi si Minji juga tahu bahwa yang dia lakukan tuh tidak sepenuhnya benar gitu. Kayak dia juga tahu kalau misalkan si Wori tahu akan faktanya juga balik lagi bakal ngucilin dia gitu.
Ya memang seperti itu Minji, memang ini semua memang akan seperti itu pada akhirnya, blok. Terus dia juga jadi kebayang-bayang sama kata-katanya si Lee Kyung-wo, kau bilang pada Wang Jarim, terus kayak kata-katanya sama Jarim, jangan sampai yang lain atau Juyong mendengarnya, karena mereka pasti akan lebih marah. Worry, yang tadi kau cukup tahu saja karena aku tak ingin lagi berurusan dengan mereka. Kalau mereka tahu pasti mereka menjelek-jelekanku lagi. Padahal si Minji takut kan kalau misalkan semua orang jadi tahu bahwa dia sekali lagi memutarbalikkan fakta dan lagi nyenggol Jarim gitu. Udah pasti dia yang dihajar balik gitu dan dipamparkan fakta yang sebenarnya. Terus kayak Worry kan ya baiklah. Dan ini dia episode 368 yang berjudul Dark Moon, dengan BGM-nya juga judulnya Dark Moon dari Lizro Love Revolution version. Jadi kalau kalian yang mau coba dengerin, kalian bisa searching aja ke YouTube, mungkin ada atau I don't know di mana. Terus ini apa ini? Ada Jarim. Oh, Jarim yang lagi ada di kamarnya. Ini by the way keren juga ya. Nanti gue kasih deh gambarnya kalau misalkan aman ya. Ini keren juga autornya. Nggak biasanya dia kayak bikin gambar terus patternnya kayak gini gitu. Kayak asik aja kalau kalian ngelihatnya kan. Duduk diam atau dibantu oleh orang lain, itu tak penting. Lebih baik kau maju mendekatinya. Bagaimana kalau kita pikirkan dulu sambil fokus pada diri sendiri? Aku nggak ingin balikan lagi denganmu. Kalau lebih lagi dari ini, Juyong, Jarim, kumohon jangan begini. Jadi kayak si Jarim kayak kebayang-bayang dan dihantui oleh perasaan-perasaan yang kayak takut akan kehilangan semakin jauh dan akhirnya nggak bisa balik lagi sama Juyong gitu. Jadi dia juga nggak bisa fokus belajar gitu kan. Ini dia kayak lagi daring gitu ya, tapi bukan karena COVID tentunya. Di universe LR ini nggak ada COVID. Kenapa aku sebegininya? Tak tahu tentangmu. Coba pikirkan hal apa yang akan dia sukai. Ini kata-kata siapa sih? Kata-kata itu kan si Byung-hun nama siapa? Siapa sih yang satunya lagi? Kau adalah orang yang menyukai semua yang kulakukan. Selain itu aku tak tahu apa-apa lagi. Aku juga tak tahu harus berbuat apa lagi. Jadi ini cukup ironi ya, kayak orang yang menyukai Jarim sebagaimana adanya, apapun yang dilakukan Jarim disukai oleh Juyong. Terus tiba-tiba kayak di satu momen ketika kayak Jarim mikir kayak apa yang harus gue lakukan untuk membuat dia senang balik gitu, Jarim malah nggak tahu harus berbuat apa gitu. Ini ironi banget sebenarnya. Terus kita juga tahu di episode sebelumnya kan, atau 2 episode sebelumnya ada penolakan yang keras dari Juyong juga. Jadi Jarim juga nggak bisa fokus sama belajarnya gitu. Dan sebenarnya ini beberapa panel cuma memperlihatkan dialog-dialog yang ada di beberapa episode sebelumnya. Terus si Jarim malah nyoret-nyoret ini yang tak kau sukai, bicara tentang pekerjaan yang nggak disukai Juyong ya. Terus bawahnya lagi ada cowok-cowok di sekelilingku. Terus besoknya lagi kayak tak percaya padamu. Besoknya lagi, di bawahnya lagi maksudnya bukan prioritas. Ini bisa dibilang apa yang ditulis Jarim tuh kesimpulan gak sih? Kayak kesimpulan dari beberapa episode atau masalah atau konflik yang terjadi di beberapa episode sebelumnya di Love Revolution ini. Ketika ada cowok-cowok di sekelilingnya Jarim, si Juyong cemburu, terus kayak nggak percaya sama Juyong, terus bukan nggak ngeprioritasin si Juyong. Kan pernah tuh si Jarim lebih milih curhat ke Choi Hanin Byul. Si Juyong jadi ngerasa terganggu dan ngerasa cemburu kan, kayak apa posisi gua dalam hubungan ini gitu kan. Kelakuan seperti itu. Terus si Jarim mikir lagi kan, kayak dia lagi ngelihat ke atap. Terus dia ngelihat IG-nya Juyong. Terus dia ini apa ini? Ini bayangan apa ini? Lebih baik kau belajar saja, kau tak lihat Gong Juyong. Ini Kyungwo ya? Kalau ini siapa, Aco? Kalau pekerjaanku hanya akan membuatnya marah lagi, mungkin lebih baik untuknya kalau kami tak pacaran. Apa Hanin Byul? Hanin Byul ini ya, bukan masuk Kyungwo pakai kacamata seluruh. Meskipun begitu, dan akhirnya singkat kata ini kayak keesokan harinya, si Juyong ada di perpustakaan hijau. Ini perpustakaan hutan hijau, nggak kebaca. Ini siapa sih ini?
Akhir pekan ini kami akan belajar bersama di perpustakaan. Dengar langsung saja dari Juyong dan bicara dengannya. Oh, ini Choi Hanin Byul. Oh, gue inget di episode sebelumnya kayak Hanin Byul ngomong bahwa mereka si Hanin Byul sama Juyong tuh kayak bakal ada belajar bareng gitu di perpustakaan, dan dia kayak ngekontak Jarim buat kayaknya buat nimbrung lah gitu dan selesain aja di situ kayaknya gitu ya. Gue lupa ingat sih. Dan iya benar. Jarim sama Juyong ketemuan. Gong Juyong. Hah? Oh, kau mau kemana? Pergi makan. Kau kenapa tiba-tiba ada di sini? Aku ada keperluan dengan Choi Hanin Byul. Iya, aduh, jadi malah kayak gini situasinya. Oh gitu, dia ada di dalam. Tunggu. Kau mau makan apa? Makan di kantin. Oh gitu, kebetulan aku bawa bekal. Mau makan bareng? Tumben. Ini aneh banget ngelihat Jarim kayak gini. Emang bener-bener situasi udah berbalik ya. Kayak love udah revolution gitu, anjay. Oh, mau makan bareng Choi Hanin Byul? Bukan itu kau, Jarim. Aku sedang buru-buru. Duluan ya. Cuek. Mampus sebenarnya. Di sisi lain mau mampusin Jarim, tapi kasihan juga gitu kan. Kau bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Juyong mengambil keputusan yang bijak di masa yang penting ini. Dan ini gue inget dialognya siapa, Choi Hanin Byul. Iya, yang dia katakan betul, tepat sekali. Tapi aku ingin memiliki semuanya, dirimu dan juga masa depan. Aku bawa ini untuk makan denganmu. Aku tak ingin melepaskannya. Aku datang karenamu. Ku dengar kau ada di sini. Dan Juyong juga terpana kaget kan. Dan ini yang harus dilakukan oleh Jarim, belak-belakan gitu. Nggak lagi kayak takut-takutan dan gengsi-gengsian gitu. Kalau emang mau jujur ya jujur aja sekalian. Toh situasinya udah kayak gini kan. Daripada kehilangan selamanya, lebih baik mencoba dan kehilangan, ya enggak sih? Daripada kehilangan tanpa mencoba kan. Karena aku ingin kau jadi bagian masa depanku, anjay. Kau ada waktu, meskipun mungkin itu takkan terjadi. Aku ingin berusaha sebisaku. Betul, Jarim, betul. Nggak jadi mampus-mampusin deh, betul, ini bener. Maaf, tapi sepertinya sekarang hubungan kita tak seperti itu. Anjing, autor bangsat. Tiba-tiba diputusin loh, padahal kita maksudnya udah lagi berharap sama situasi yang tiba-tiba di punchline, anjing. Si Jarim langsung kecewa gitu kan. Kau pikir dulu Gong Juyong mendekatimu tanpa takut gagal sama sekali. Nah ini kata Lee Hyung Oh. Terus si Jarim langsung megang tangannya Juyong. Kau sengaja ya? Kau bukan orang yang dingin seperti ini kan? Sekarang kau terlalu seperti orang lain, tapi ini dalam hati dia nggak ngomong. Apa tak bisa kita makan bersama satu kali saja, Jarim? Katamu boleh bersandar. Kau suruh aku cerita padamu saat susah. Saat ini aku saat menderita. Dan akhirnya mereka makan bareng. Emang bangsat ya, autor mainin perasaan kita tuh emang anjing gitu. Akhirnya mereka makan bareng. Ini sandwich. Kau buat sendiri? Angguk-angguk. Oh, panelnya tiba-tiba jadi cibi-cibian gini. Ragu-ragu. Juyong masih trauma ya, karena emang seperti kita tahu kan masakan Jarim kayak gimana kan ya guys ya. Nyam kunyah. Tanda tanya. Kok enak? Rasanya gimana? Benar ini buatanmu? Iya. Selama ini kau sudah berusaha keras memasak masakanku yang gak enak. Memakan masakanku yang gak enak. Oleh karena itu aku jadi tahu sebesar apa pengorbananmu untukmu. Dan akhirnya ya memang gitu, kita perlu gitu ada di situasi mau kehilangan agar bisa mensyukuri apa yang kita punya gitu. Ya enggak sih? Kayak kita akan terus membuang sampah sembarangan sebelum kita ditimpa banjir gitu. Ya enggak sih? Terus ini ada apa ini? Ada chat-chatan. Oh, tolong beri komentar objektif untuk masakanku. Tiba-tiba ini si Jarim pernah ngechat sama temen-temennya, sama si Minhe, siapa ini? Hong Genius, Jinhe, Songhan, dan ya teman-temannya segengnya lah ya, sesirkelnya tentang masakannya ya. Tentunya reaksinya pada gimana ya kalian udah bisa nebak lah ya. Terus kayak ini mulai ada flashback gitu, bukan flashback juga sih, kayak ini ada panel yang memperlihatkan teman-temannya Jarim makan masakannya. Ini panel komedi. Terus kayak kau boleh makan semuanya. Nyom. Pelan-pelan. Terima kasih, aku duluan.
Tunggu Juyong, tunggu, ada yang belum aku sampaikan. Aduh. Dan ini dia episode 368 to be continued dengan Jarim yang lagi megang tangannya Juyong sambil tersungkur di depan umum ya, di kantin perpustakaan. Oke viewers, jadi kurang lebihnya segitu. Jujur ini episode yang menyenangkan banget dan feeling good banget, sumpah. Episode kali ini ya, episode 368 ini bisa dibilang gue merasa senang dan bisa bahagia ngebahas episode episode kali ini, karena bisa dibilang apa ya, kayak setelah sekian lama kita melihat panel-panel yang penuh akan kecanggungan, kedinginan, kayak kita merasa terintimidasi dengan sifat Juyong yang tiba-tiba berubah, walaupun ya mau bagaimana lagi kan, memang harus seperti itu juga gitu. Sifat Jarim yang bukan sifat Jarim, maksudnya kita yang selalu diperlihatkan dengan Jarim yang selalu nangis, jadi kita juga ikutan sedih kan gitu. Tapi akhirnya di episode kali ini kita diperlihatkan suatu hal yang menyenangkan gitu, dimana akhirnya Gong Juyong dan Wang Jarim walaupun memang belum secara resmi mereka balikan atau gimana, tapi melihat mereka bisa makan bareng dengan apa ya, dengan situasi dan vibes yang lucu dan komedi kayak gitu, itu menurut gue cukup banget untuk menghibur sih, sumpah ya. Gue juga sama gitu seperti Jarim di posisinya, akhirnya bisa menghargai tingkah laku Juyong gitu. Maksudnya sama bisa menghargai kelakuan-kelakuan Juyong yang mungkin dulu alay dan kayak nggak penting banget gitu. Dan menurut gue ini keren banget sih. Ini literally love revolution gitu. Situasi yang benar-benar revolusi cinta yang benar-benar sangat berubah 180 derajat. Dari yang tadinya Juyong yang ngejar Jarim, sekali lagi gue bilang kayak gini ya, dan akhirnya ke Jarim yang ngejar Juyong gitu. Sumpah ya, scene-scene mereka pas makan bareng itu tuh benar-benar sangat menyenangkan banget loh. Jujur. Ini kayak gue bisa benar-benar, ini gue bacanya aja senyum lebar. Dan sekali lagi kan ini first impression gue ya. Ini benar-benar gue baru baca gitu. Ini keren banget sih. Thank you loh untuk autornya. Kita nggak tahu perkembangannya seperti apa, dan walaupun seperti yang gue katakan di episode ini pun belum secara resmi mereka balikan, tapi ya yang terpenting kita sudah bisa mendapatkan apa ya, bisa dibilang ya porsi walaupun nggak terlalu lama tapi lumayan lah gitu lah, untuk kita bisa melihat keubuan Juyong dan Jarim setelah sekian lama kita nggak ngelihat. Oke viewers, kurang lebihnya segitu aja untuk Reddit Comic episode 368 yang berjudul Dark Moon ini. See you to the next video atau see you to the next episode. Bye bye.